gift of love could I offer to a king? What weight or worth could be held within my offering, when he alone is worthy? A glory song is inscribed upon my heart, this treasure held in an alabaster jar I bring to bring him all the glory. Praise God from you, blessings flow. Praise him, all creatures here below. What sacrifice could be equal to his own? The cross of Christ has declared that there is no higher. Yet I know I owe him more. Praise God from whom blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise God from whom blessings flow. Our Father God, the infinite, the matchless King, magnificent, the living Christ, the servant Son, the promised Son, the saving Word, the Holy Ghost, gift from above, the faithful friend, the seal of love, this life, this heart, this song to him, my all in all, my everything. Praise God from whom blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him among the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him among the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi masuk dalam ibadah minggu. Dan saya percaya bahwa kita juga sudah mempersiapkan hati kita untuk mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan sebab Dia adalah Allah yang baik, yang luar biasa. Dengan hormat Bapak Gembala buka kita dalam doa.
Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pertemuan ibadah kita pada minggu pagi ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Belajar untuk terus senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih. Untuk pagi ini kami lagi diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami saat ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga pada akhir pertemuan ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, masih dalam sikap berdiri. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah yang sudah menjaga dan memelihara kita sampai pada saat ini. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami lakukan.
Amin Tuhan, kami mau puji Engkau seumur hidup kami. Amin. Syukur Engkau menjadi ya saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari anak kekasih Yosua. Oh, shalom, selamat pagi. Saya Joshua. Jadi saya mau bersaksi dan untuk pertama terima kasih untuk GRI dan Musik mengizinkan saya untuk bersaksi hari ini. Jadi saya sebelumnya habis kecelakaan, dari sebagian keluarga saya kebanyakan mengira saya sudah lewat begitu, tapi karena kebaikan Tuhan saya masih ada. Terima kasih Tuhan. Ya, jadi saya mau bersaksi nyanyi lagu Allah Peduli.
Papi. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Dan satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau menyembah Tuhan. Saat ini kami mau memberkati lewat firman kepada pagi hari. Kami mau katakan kepadamu bahwa kami sangat mencintai Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu, ku angkat tanganku kepadamu. Ku sembah Kau, Yesus. Kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Dan saatnya kami mau menyembah Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Bersama-sama lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Amin. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu Yesus. Katakan sekali lagi, lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu Yesus. Ku cinta Kau,
Kami mengasihi dan mencintai Engkau Yesus Kristus lebih dari segala-galanya. Karena hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang patut dan layak kami puji, tinggikan, muliakan dalam seluruh kehidupan kami, lebih dari segala sesuatu apapun. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana Tuhan anugerahkan lagi bagi kami, membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Roh Kudus menolong setiap kami, agar biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berbicara bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sekali lagi shalom untuk semuanya. Baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang sekiranya saat ini sedang mengikuti ibadah bersama kami dari tempat masing-masing atau dari rumah masing-masing secara live streaming. Terima kasih untuk semuanya. Ya, sebelumnya kita mempersiapkan Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita mempersiapkan Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Ya, sangat diharapkan kita masing-masing bisa membuka Alkitab, baik yang ada di tempat ini maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Filipi pasal 3 ayat 1 seterusnya, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku rela melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi aku ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri
kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di tempat ini, maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Ya, sebelum saya lebih jauh berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa pengurus sepakat bahwa setiap persembahan atau semua persembahan yang nantinya akan kita berikan dalam pertemuan ibadah saat ini akan diperuntukkan bagi bantuan bencana di NTT. Jadi semua persembahan ya tidak akan dimasukkan dalam kas gereja, tetapi semua persembahan hari ini, minggu ini, semuanya dikhususkan bagi memberi bantuan bencana di NTT. Oleh karena itu baik kita yang ada di sini maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, ya biarlah kita mempersiapkan persembahan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan, ya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah dan juga ingin berpartisipasi di dalamnya, ya nanti ditampilkan ada nomor rekening dari diakonnya gereja dan akan dikumpulkan untuk disalurkan secara serentak bersama-sama. Ya nanti minggu depan kita akan umumkan ya persembahan yang terkumpul supaya setiap kita juga tahu ya berapa yang akan kita ya berikan berkaitan dengan bantuan kepada ya berkaitan dengan bantuan bencana di NTT. Ya puji Tuhan. Itu sekadar informasi bagi kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya mengenal Kristus. Pentingnya mengenal Kristus. Bertolak dari ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya khotbah hari ini terinspirasi dari renungan hari Sabtu kemarin. Ya kalau Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti renungan Suara Iktus pada hari Sabtu kemarin, ya sesungguhnya khotbah hari ini terinspirasi dari renungan kemarin. Ya saya terdorong untuk menyampaikan ini bagi kita sekalipun dalam tekanan yang lain atau ada tekanan khusus yang ingin saya sampaikan bagi kita dalam pertemuan ibadah kita pada minggu ini. Pentingnya mengenal Kristus. Sekali lagi, yang ku kehendaki, ini kata Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dia yang dimasukkan di sini adalah pribadi Kristus. Pentingnya mengenal Tuhan. Saya percaya bahwa kita tidak mungkin mengasihi, kita tidak mungkin mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal orang itu. Saya ulangi, saya percaya bahwa setiap kita tidak akan mungkin mencintai, tidak akan mungkin mengasihi seseorang
tanpa kita mengenal orang itu. Bahkan tingkat pengenalan kita pada seseorang akan turut menentukan tingkat pemberian kita atau dapat meningkatkan apa yang dapat kita perbuat, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita berikan kepada orang itu. Tingkat pengenalan seseorang kepada seseorang yang lain akan turut menentukan apa yang akan kita perbuat, apa yang dapat kita lakukan bagi orang itu. Dalam hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa seseorang yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan, memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan, maka dalam kehidupannya dia tidak akan segan-segan untuk memberikan apa yang dapat dia berikan. Bahkan dapat saya katakan bahwa orang itu akan habis-habisan bagi Tuhan. Karena dia punya tingkat pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah berpuluh-puluh tahun mengenal Kristus, Rasul Paulus masih memiliki kerinduan yang besar untuk lebih lagi mengenal Kristus. Saya ulangi, setelah berpuluh-puluh tahun, kurang lebih 26 sampai 28 tahun, Rasul Paulus mengenal pribadi Kristus. Tetapi Rasul Paulus masih memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal lebih dalam lagi akan pribadi Kristus. Ini hal yang luar biasa. Artinya Rasul Paulus menganggap pengenalan akan Kristus belum cukup. Saya ulangi, itu artinya bahwa dalam perjalanan waktu yang begitu panjang, dalam pengenalan pribadi Paulus akan Kristus, dia merasa belum cukup. Karena dia masih ingin lebih lagi untuk mengenal Kristus. Belum cukup. Bapak saudara, ada bahaya kalau dalam hubungan dengan Tuhan, kemudian kita merasa sudah cukup. Karena pada saat seseorang merasa sudah cukup, sudah puas, maka apapun yang ditaruh padanya dia tidak akan lagi suka. Kalau dia merasa bahwa sudah cukup saya makan, makanan seenak apapun ditaruh di depannya dia tidak akan makan lagi karena sudah cukup. Dia tidak punya niat lagi untuk makan apapun yang ditaruh di hadapannya. Kalau toh ada seseorang yang sudah cukup, dalam hal makan, tetapi mau paksa terus makan, itu tentunya kita punya pengertian sendiri. Kira-kira orang seperti itu mau dinamakan apa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena merasa belum cukup, Rasul Paulus ingin lagi untuk mengenal pribadi Kristus. Karena itu ia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki, yang masih ingin ku kehendaki, aku mau masih lebih lagi mengenal Dia, mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Tentunya ini menjadi hal yang menarik. Bahkan saya berkata bahwa ini harus menjadi perenungan yang serius dari setiap kita yang ingin memiliki kehidupan rohani yang baik, kehidupan rohani yang menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bagi seseorang yang ingin memiliki kehidupan rohani yang lebih baik, kehidupan rohani yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, maka kerinduan untuk mengenal Kristus harus ada pada setiap pribadi tersebut. Dan ini penting untuk, sekali lagi, ini penting untuk menjadi perenungan setiap kita. Dan untuk mengenal seseorang, kita harus punya banyak waktu bersama orang itu. Sebelum saya sampai kepada paling tidak 2 hal penting yang ingin saya sampaikan dalam perenungan ini,
Sebagai pendahuluan saya katakan bahwa berkaitan dengan pengenalan akan seseorang, saya katakan bahwa ya untuk mengenal seseorang itu maka kita harus punya banyak waktu bersama dengan orang itu. Kita harus punya banyak waktu bersama dengan orang itu. Tingkat pengenalan Bapak Ibu Saudara terhadap saya, sekalipun saya adalah gembala sidang, tetapi saya pastikan bahwa tingkat pengenalan Bapak Ibu Saudara terhadap saya berbeda dengan atau Pak John, tetapi saya percaya, sebagai contoh, bahwa tingkat pengenalan Bapak Ibu Saudara terhadap Pak John berbeda dengan tingkat pengenalan Ibu Mem yang adalah istrinya terhadap Pak John. Contoh saja, seandainya Pak John batuk, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa ambil minuman, bisa ambil apalah, tetapi mungkin Ibu Mem akan ambil yang lain, karena dia tahu batuk ini punya arti yang lain, bukan sekedar minum. Contoh saja. Ya, bisa jadi demikian. Ya, karena Ibu Mem lebih tahu, karena selama ini bersama dengan suaminya. Bahayanya kalau Pak John batuk, lalu ada orang lain yang tahu memberi yang Pak John sukai, dan Ibu Mem tidak tahu apa yang Pak John mau dari batuk itu. Nah, itu bahaya. Ya, bahaya kalau batuk itu orang lain yang lebih tahu artinya daripada Ibu Mem, yang selama ini adalah istrinya. Atau bagi kita semua dalam kehidupan bersama suami istri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Filipi 3, ayat yang ke-10. Sekali lagi, karena kita bertolak dari satu ayat firman Tuhan ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang sudah mendengar renungan pada hari Sabtu kemarin, kata mengenal di sini menggunakan atau memakai kata ginosko. Kata ginosko memiliki pengertian memiliki hubungan intim. Digambarkan seperti keintiman hubungan suami istri. Itu mengenal. Mengenal digambarkan sebagai hubungan yang intim. Dengan demikian, mengenal Dia, mengenal Kristus, mengenal Tuhan, artinya memiliki keintiman dengannya atau memiliki keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jikalau kita pinjam bahasa Paulus tadi, bahwa Paulus mau lebih lagi mengenal Kristus, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan Rasul Paulus, dia rindu dan semakin rindu dan terus merindukan untuk membangun keintiman yang lebih lagi dengan Kristus dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Ayat yang sama dalam terjemahan yang lain, ya ayat yang sama, Filipi pasal 3 ayat 10, dalam terjemahan yang lain berkata begini. Saya senang dengan terjemahan ini. Dikatakan demikian. Sekarang saya telah melepaskan semua hal yang lain. Saya ulangi. Sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi. Ya, saya senang dengan terjemahan ini, kemudian kita lompat untuk merenungkan paling tidak. Ada beberapa hal lain untuk menjadi perenungan kita di minggu ini. Dikatakan demikian, sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Ya, semua hal lain itu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya di atas. Ya, paling tidak dalam hubungan dengan ayat 7 dengan ayat yang ke-8. Dikatakan, semua yang lain. Saya sadar, Rasul Paulus sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Artinya bahwa
dalam kesadaran Rasul Paulus, dalam hubungan dengan pribadi Kristus, tidak ada pilihan yang lain untuk lebih lagi mengenal Kristus, untuk lebih lagi memiliki hubungan yang intim, lebih dalam lagi dengan Kristus. Tidak ada pilihan yang lain selain melepaskan semua yang harus dilepaskan, meninggalkan semua yang harus ditinggalkan, ya, membuang semua yang harus dibuang, yang menjadi penghambat, yang menjadi penghalang dalam keintiman hubungan dengan Kristus. Oleh karena itu sekali lagi dalam terjemahan ini berkata, saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara. Apa itu satu-satunya cara? Membuang semua yang harus dibuang untuk memiliki keintiman dalam hubungan dengan Kristus. Untuk lebih mengenal Dia lebih lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini hal yang menarik yang harus menjadi perenungan kita. Dengan kata lain saya dapat katakan bahwa kita tidak mungkin dapat memiliki keintiman dalam hubungan dengan Kristus. Ya, kita tidak akan mungkin memiliki tingkat pengenalan yang terus meningkat kepada pribadi Kristus tanpa kita harus membuang apa yang harus kita buang. Kita meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, kita singkirkan apa yang harus kita singkirkan. Yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menjadi penghambat, penghalang dalam keintiman hubungan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Dan Paulus katakan, saya sadar betul. Perhatikan kata terjemahan ini, saya senang sekali. Saya sungguh-sungguh sadar. Saya sangat-sangat sadar. Apa yang disadari Rasul Paulus? Bahwa saya harus membuang semua yang harus saya buang. Untuk memiliki pengenalan akan Kristus yang lebih lagi. Ini hal yang penting. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya tentunya yang saya maksudkan dengan semua hal yang lain, tadi saya katakan dalam hubungan dengan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apa itu ayat 7, ayat yang ke-8 dalam ayat terjemahan Alkitab kita masing-masing dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya. Apa itu yang semua dilepaskan? Kemudian kita baca dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Dalam terjemahan yang lain saya baca begini. Ayat 7, ayat 8. Tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi. Semua yang dahulu saya junjung tinggi, sekarang sudah saya buang supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Untuk bisa mempercayakan, untuk bisa menyerahkan hidup seutuhnya bagi Kristus, maka semua yang dulu ku junjung tinggi, yang ku banggakan, segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu, saya buang, saya singkirkan, saya lepaskan dari kehidupan saya. Ayat 8, terjemahan yang lain. Ya, segala sesuatu yang lain tidak berharga. Bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah, supaya saya dapat memiliki Kristus serta menjadi satu dengan Dia. Supaya bisa memiliki Kristus, supaya bisa memiliki keintiman dalam hubungan dengan Kristus lebih lagi. Maka semua itu ku buang jauh-jauh dari hidup saya. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, ku anggap itu semua sebagai sampah. Sebagai sampah. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Di mana seseorang tidak punya keinginan lagi balik kepada hal itu. Setelah dia buang, setelah dia tinggalkan. Oleh karena itu ada seorang hamba Tuhan khotbah dari teks ini, dia berkata bahwa jikalau ada seorang Kristen yang bermain-main dengan dosa masa lalu, dia katakan bahwa ini orang Kristen yang punya mental pemulung. Ya. Saya ulangi, ada seorang hamba Tuhan berkata dalam khotbahnya, dari teks ini dikatakan bahwa seandainya ada seorang Kristen yang suka bermain-main dengan dosa masa lalu, yang sudah diakui, yang sudah didoakan, yang suka bermain-main dengan masa lalu, ini orang Kristen yang punya mental pemulung.
yang suka bermain dengan hal-hal yang kotor, yang sebenarnya sudah dibuang, disingkirkan, tetapi diambil lagi. Orang Kristen yang punya mental, yang bermain-main dengan sampah, sesuatu yang kotor. Ya, Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampailah saya kepada paling tidak 2 hal ini yang menjadi perenungan kita di minggu ini. Berkaitan dengan pentingnya pengenalan akan Kristus. Bapak Saudara yang kekasih, paling tidak ada 2 hal yang akan menjadi pokok perenungan kita pada minggu ini. Bertolak dari teks firman Tuhan yang baru saja kita baca. Pokok perenungan yang pertama, untuk mengenal Kristus, kita harus memutuskan untuk membuang semua hal yang lain. Apapun itu yang menjadi penghalang dalam pengenalan, dalam membangun hubungan keintiman dalam hubungan dengan Kristus. Saya ulangi. Ya, ini menjadi kesimpulan, dapat dikatakan demikian. Kesimpulan saya yang pertama, ya, saya menyimpulkan bahwa ya, untuk mengenal Kristus, kita harus memutuskan untuk membuang semua hal yang lain. Apapun itu yang menjadi penghalang dalam mengenal, dalam membangun keintiman dalam hubungan dengan Kristus. Semua yang lain itu dalam pengertian, semua yang dapat menjadi penghambat, penghalang dalam hubungan dengan Tuhan. Itu harus dibuang. Itu harus disingkirkan. Kita tidak akan mungkin menjadi seorang Kristen yang bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, dalam keintiman dalam hubungan dengan Kristus, tanpa kita membuang apa yang harus kita buang. Tanpa kita meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Tetapi sangat disayangkan, ada begitu banyak orang Kristen yang mencoba untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Dalam hal berdoa, dalam hal beribadah. Ya, mencoba untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, tanpa harus membuang apa yang harus dibuang. Dan itu tentunya tidak mungkin bisa terjadi. Dosa tetap dosa, dan dosa menjadi penghalang utama dalam hubungan dengan Tuhan. Kita tidak akan mungkin menjadi seorang Kristen yang memiliki keintiman yang dalam hubungan dengan Tuhan, tanpa kita harus membuang apa yang harus kita buang. Sekali lagi, tidak akan mungkin terjadi. Sekalipun banyak orang Kristen mencoba untuk melakukan 2 hal ini bersamaan. Oleh karena itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen adalah rajin berdoa dan bahkan semakin rajin berdoa, beribadah bahkan semakin rajin beribadah, tetapi berdosa jalan terus. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Ya. Kita hanya bisa menjadi seorang Kristen yang kelihatannya begitu rohani pada saat kita duduk beribadah. Hanya di ruangan, sebatas ruangan ini, kita menjadi orang yang kelihatan begitu suci dan kudus di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu kita terlepas dari ruangan ini, ya, bahasa Alkitab memang agak kasar. Sebagaimana Musa katakan kepada bangsa Israel, seperti kuda lepas kandang. Liar hidupnya, sulit diatur. Ya, tidak tertib hidupnya. Ya, Musa katakan kepada orang Israel, seperti kuda lepas kandang. Waktu ada pemimpin, baik hidupnya. Tapi waktu tidak ada Musa sebagai seorang pemimpin rohani, waduh, liar hidup. Tidak bisa diatur. Kekristenan yang sejati, tanpa ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, tetap berbuah kehidupan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Itu kalau kita mau kehidupan rohani berjalan bersama dengan membuang apa yang harus dibuang. Kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk membangun kehidupan rohani yang lebih lagi tanpa membuang apa yang harus kita buang. Ya. Karena kalau begitu jadinya, maka kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Orang yang memandang kita akan berkata paling tidak, berdoa, beribadah, rajin minta ampun. Tapi ini tinggal kita sambung. Ya. Berdoanya rajin, beribadahnya rajin, pelayanan, tapi hidupnya tinggal sambung.
Ya, sambung itu kita yang tahu. Ya gitu ya. Kenapa? Karena kita mencoba untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi tidak mau membuang apa yang harus dibuang. Ya. Kita mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, tetapi tidak mau meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Tidak mungkin demikian. Sekali lagi, kalimat Rasul Paulus menarik. Saya sadar betul bahwa untuk mengenal Kristus lebih lagi, saya harus membuang semua yang harus saya buang dari hidup saya. Perhatikan kalimat ini menarik untuk menjadi perenungan. Seberapa kita sadar, sebagaimana kesadaran Rasul Paulus. Sekali lagi Rasul Paulus dalam kalimat terjemahan yang lain tadi berkata, saya betul-betul sadar, saya sangat sadar apa yang disadari Rasul Paulus. Untuk mengenal dia, saya harus buang apa yang harus saya buang. Meninggalkan apa yang harus saya tinggalkan. Ya. Jangan berdoa dan berdosa jalan bersamaan, tidak mungkin bisa terjadi. Jadi berdoa dengan berdosa jalan sama-sama. Tidak mungkin bisa terjadi. Nanti yang terjadi adalah kita hanya menjadi orang yang kelihatan begitu rohani pada waktu kita ada di ruangan ini. Ya, pada waktu kita sedang duduk beribadah di tempat di mana saja kita beribadah. Ya. Tapi bagaimana waktu kita lepas dari ruangan ini? Nah, itu menjadi persoalan. Ya, kekristenan yang sejati terlihat bukan pada waktu kita ada di ruangan ini. Tapi kekristenan yang sejati adalah waktu kita ada di luar sana. Mempraktekkan apa yang kita dengar dari ruangan ini. Mempraktekkan di luar sana. Mempraktekkan di kantor di mana kita bekerja. Menjadi karyawan yang bisa dibuktikan. Ya, sikap, perilaku, cara hidup waktu bekerja. Tidak ada curang-curang di dalamnya. Tidak ada bohong-bohong di dalamnya. Tidak ada main-main di dalamnya. Ya, itu dibuktikan di tempat pekerjaan. Tapi kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang mau sungguh-sungguh tapi tidak mau membuang apa yang harus dibuang. Ya, agak kasar dapat dikatakan kita akan menjadi seorang yang munafik. Dan tidak bisa demikian. Itu hal yang pertama. Sekali lagi hal yang pertama yang patut menjadi perenungan kita adalah untuk mengenal Kristus. Kita harus memutuskan untuk membuang semua hal yang lain. Apapun itu yang menjadi penghalang dalam mengenal, dalam membangun keintiman dalam hubungan dengan Kristus. Yang patut menjadi perenungan kita saat ini. Apa yang masih perlu saya buang dari hidup saya? Apa yang masih perlu saya tinggalkan dari hidup saya? Yang bisa tahu itu hanya kita dalam hubungan dengan Tuhan. Semakin kita menutup diri, mengeraskan diri, semakin kita lama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, Bu Mem lebih tahu. Pak John batuk, Bu Mem bisik. Apa yang diperlukan oleh suaminya. Nah, ambil air kan. Jadi Pak John batuk, ini kan suami istri. Nah, Pak John batuk, istrinya bisik. Saya tidak tahu apa yang dibisikannya. Tapi dengan Pak John ambil air mungkin ibu yang minumlah. Mungkin begitu. Saya juga hanya tafsir-tafsir. Ya. Tingkat pengenalan. Harus buang. Ya. Tidak mungkin bisa mengenal seseorang tanpa harus buang apa yang harus ditinggalkan. Dua-dua tidak bisa jalan terus. Hal yang kedua. Ya. Hal yang kedua. Yang menjadi perenungan kita dari teks firman Tuhan ini adalah pengenalan akan Kristus pasti membawa perubahan berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Tingkat pengenalan seseorang akan Kristus, ya saya katakan dengan pasti membawa perubahan dalam kehidupan atau berkaitan dengan kehidupan rohani seseorang. Hidupnya pasti berubah. Karena memutuskan untuk buang apa yang harus dibuang. Jadi hidupnya pasti berubah. Ya. Jadi tingkat pengenalan seseorang akan Kristus, ya sekali lagi saya katakan bahwa pasti membawa perubahan dalam sikap dan cara hidup seseorang dalam kehidupannya tiap-tiap hari.
Bertolak dari hal ini, saya mau katakan bahwa kehidupan rohani seseorang tidak ditentukan dari berapa lama orang itu menjadi Kristen. Saya ulangi. Ya, ini memiliki muatan pengertian bahwa tingkat rohani seseorang tidak diukur dari berapa lama orang itu menjadi Kristen. Tetapi diukur dari keintiman dalam hubungan dengan pribadi Kristus. Oleh karena itu terlihat dalam kehidupan rohani. Ya, kehidupan rohani kita yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang sudah lama sekali jadi Kristen, tapi begitu-begitu saja. Tetapi dibandingkan dengan seseorang yang baru bertobat minggu lalu, seseorang yang baru bertobat bulan lalu, seseorang yang baru bertobat tahun lalu, kok memiliki kemajuan rohani yang luar biasa. Rahasianya di mana? Dan saya percaya bahwa ada pada terletak hubungan dalam hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan bahwa tingkat kerohanian seseorang, kehidupan atau kemajuan rohani seseorang tidak diukur, tidak dinilai dari berapa lama orang itu menjadi Kristen. Ya, tidak diukur dari situ. Kadang-kadang terlihat kita yang dari kandungan sudah Kristen. Saya bilang dari kandungan karena kita terlahir dari keluarga Kristen. Jadi sudah Kristen dari kandungan. Sudah didoakan. Tapi dibandingkan dengan orang Kristen yang baru kemarin jadi Kristen, ada perbedaan yang sangat jauh. Berkaitan dengan sikap, perilaku, cara hidup. Tahu ayat, ya pasti kita yang lama jadi Kristen. Tapi yang tahu ayat itu belum tentu menjadi pelaku dari ayat itu. Ya, itu masalahnya. Kalau hanya sekedar tahu ayat firman Tuhan, pasti kita yang sudah lama jadi Kristen. Ya. Tapi hanya sebatas tahu ayat, hafal ayat. Ya, kalau hanya tahu dan hafal ayat, ya, karena beberapa lama kita pelayanan di penjara, saya sempat dikaget-kagetkan waktu pertama-pertama masuk dalam pelayanan di penjara. Karena di situ ada Petrus, ada Yohanes, lalu disuruh berdoa, doa Bapa kami, ya itu di luar kepala. Bilang ayat, saya belum sebut ayatnya, dia sudah sebut ayatnya. Padahal ada di penjara. Itu persoalannya. Tanya Kristen, oh sudah memang dari lahir Kristen Pak. Ya. Kuasai, hafal ayat, doa Bapa kami di luar kepala. Saking di luarnya, itu. Ya, sudah tidak ingat lagi untuk melakukannya karena sudah di luar kepala. Jadi saking di luar sudah tidak ingat lagi untuk lakukan. Ya. Ayat-ayat apa lagi? Ada 1-2 orang yang saya dikagetkan waktu pelayanan di penjara. Tidak semua, tapi ada 1-2 orang dikagetkan dengan itu. Karena begitu kuasai Alkitab. Ya. Tetapi sangat disayangkan. Ya. Itulah yang membuat dia ada di sana. Yang menjadi masalah, sudah ada di penjara tidak kapok-kapok. Ya, itu persoalannya. Seharusnya itu menjadi masa lalu. Cerita masa lalu yang tidak perlu lagi terulang dalam kehidupan. Saya katakan tidak kapok-kapok karena setelah bebas, berapa tahun kemudian kita pelayan di penjara, ketemu lagi. Padahal sudah bebas beberapa waktu yang lalu. Kenapa kamu ada di sini lagi ulang? Itulah Pak. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin belum cukup ya. Ya. Kenapa kita ketemu lagi di sini? Ya pelayanan di penjara itu unik. Uniknya begini, kalau kita di gereja sini berdoa supaya jemaat itu bertambah-tambah. Tapi kalau pelayanan di penjara kita berdoa supaya jemaat kosong. Ya gitu. Jadi Tuhan kami minta supaya gereja ini tidak ada orang yang hadir. Itu berarti tidak ada orang Kristen. Tambah jemaat. Tapi kalau pelayanan di sana berdoa supaya jemaat berkurang. Ya, itu bedanya. Tapi semakin berdoa untuk berkurang, semakin bertambah-tambah. Ya. Bahkan yang sudah lepas masuk lagi ulang. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pengenalan akan Kristus pasti membawa perubahan dalam sikap dan cara hidup kita. Pasti berubah.
Persoalannya sudah begitu lama kita menjadi Kristen, tapi ya, kita begitu-begitu terus. Sekali lagi pengenalan akan Tuhan tidak ditentukan dari berapa lama kita ikut Tuhan. Ya, tapi dari hubungan. Waktu Kristus berjalan di atas air untuk mau bertemu dengan para murid, apa para murid? Lihat Yesus seperti kayak hantu. Yesus datang kok dikira hantu. Kadang-kadang beginilah orang Kristen. Tuhan dikira hantu, hantu dikira Tuhan. Ya, itu bahayanya. Ya. Terbalik-balik. Istrinya tidak diakui, perempuan lain diakui sebagai istri. Terbalik-balik. Ya. Kehidupan kita terbalik-balik. Dan ini harus menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya ya biarlah kita dalam kehidupan kekristenan kita memiliki kerinduan yang besar sebagaimana Rasul Paulus. Memiliki kerinduan yang besar dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, ya sebagaimana Rasul Paulus, biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi pun membuat pernyataan yang sama, tekad yang sama. Apa itu? Sebagaimana Rasul Paulus berkata, bahwa satu-satunya cara untuk saya lebih lagi dalam keintiman hubungan dengan Tuhan adalah membuang apa yang harus saya buang dari hidup saya. Dan aku anggap itu sebagai sampah. Mari buanglah apa yang harus dibuang. Kita tidak bisa jalan bersamaan untuk mencintai Tuhan lebih lagi dan tetap berpegang pada apa yang harus kita buang. Tidak mungkin. Berdosa dan berdoa tidak bisa jalan bersama-sama. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada minggu ini menolong kita. Supaya dalam kehidupan ini kita memiliki kerinduan yang dalam untuk lebih lagi mengenal Dia. Sebagaimana Paulus, sekalipun sudah lama mengikuti Kristus, tetapi dia punya kerinduan yang dalam untuk lebih lagi dalam keintiman hubungan dengan Tuhan. Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kesempatan ini di mana Tuhan anugerahkan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada saat ini, kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai jemaat, bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan semua kami yang ikut ibadah langsung di tempat ini maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing. Biarlah kami memiliki kerinduan yang besar untuk lebih lagi mengenal Kristus dalam kehidupan kami. Kami memiliki kerinduan yang dalam untuk memiliki keintiman yang lebih lagi dalam hubungan dengan Tuhan. Dan untuk itulah maka tidak ada pilihan yang lain. Kami harus memutuskan membuang apa yang harus kami buang, meninggalkan apa yang harus kami tinggalkan, menyingkirkan dari kehidupan kami apa yang harus kami singkirkan. Tentunya berkaitan dengan berbagai sikap cara hidup, perbuatan-perbuatan berdosa, atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang menjadi penghambat, penghalang dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bahwa kami tidak mungkin akan menjadi pribadi yang
lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, tanpa membuang apa yang harus kami buang. Oleh karena itu Tuhan, mari berbicara secara khusus bagi kami. Ingatkan kami, insafkan kami. Seandainya dalam kehidupan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan dalam melayani, jikalau masih ada hal-hal yang perlu dibuang, disingkirkan dari sikap dan cara hidup kami, mari Tuhan sadarkan kami, insafkan kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami membuang semua apa yang harus kami buang, meninggalkan apa yang harus kami tinggalkan, sehingga kami memiliki tingkat pengenalan, hubungan yang intim lebih lagi dalam hubungan dengan pribadi Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Persembahan di minggu ini, persembahan hari ini, kami akan khususkan untuk memberi bantuan kepada mereka yang mengalami bencana di NTT. Oleh karena itu Tuhan, tolong setiap kami belajar memberi yang terbaik, dan kami dapat menyalurkan itu kepada mereka yang membutuhkannya. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan menolong kami, sekali lagi menolong kami untuk belajar memberi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bahkan kesempatan ini kami berdoa. Bagi mereka yang sedang mengalami bencana di NTT, NTB, kami berdoa, Tuhan menyertai, menolong, memberkati mereka, kuatkan dan teguhkan hati iman percaya mereka untuk tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan pada pagi siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Betapa baiknya Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan. Apa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan. Apa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Anak bersama-sama, Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, kita Yesus. Hosana, 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 katakan Hosana. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, kita Yesus. Hosana, Hosana,
Hosana, memuji Tuhan, amin. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan yang sudah diberikan pada pagi siang hari ini. Dan juga terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan dalam ibadah minggu di tempat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Ya, ada pengumuman atau kegiatan sepekan dari GRI Eklesia. Untuk besok hari Senin ada mesbah doa pukul 5.30 atau pukul 5:30 pagi. Dan yang kedua ibadah Teens Eklesia pada setiap hari Rabu jam 5 sore. Juga yang berikutnya ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan pada hari Jumat ada doa syafaat. Itu dimulai juga pada pukul 7 malam. Dan hari Sabtu ada kegiatan ibadah Youth Eklesia. Mohon kehadiran kita semua, jemaat ataupun simpatisan untuk bisa hadir di dalam aktivitas atau kegiatan sepekan dari GRI Eklesia. Ini dilakukan semua lewat Zoom, jadi kita tidak ada di tempat atau rumah jemaat, tetapi kita ada di rumah kita masing-masing dalam mengikuti kegiatan baik mesbah doa, baik ibadah Teens Eklesia, untuk ibadah tengah minggu, doa syafaat dan Youth Eklesia. Ya, itu saja pengumuman kegiatan sepekan pada pagi siang hari ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, sekedar untuk ingatkan khususnya bagi jemaat yang atau Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Ya, berkaitan dengan persembahan tadi, seandainya ada yang berniat atau ada yang melakukannya, tolong informasikan supaya kami tahu. Ya, jadi tolong diinformasikan. Ya, sekedar tambahan untuk kita. Semua kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah ini dan memuji Tuhan bersama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Thank you.
Bapa yang baik dalam nama Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam pertemuan ibadah kami pada minggu ini. Baik kami yang hadir langsung di tempat ibadah ini, maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Sebentar kami akan menyelesaikan pertemuan ibadah ini. Saat kami kembali, biarlah penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kami, bahwa kami pulang dengan tekad yang sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan siang ini juga dalam ibadah. Yosua telah ikut bersama dalam kesaksiannya melayani Tuhan, memberikan pujian kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama Yosua, Tuhan menyertainya, menolongnya, memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah ia dalam perjalanan kehidupan rohani selanjutnya ke depan, ia mengalami Tuhan lebih lagi, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala yang sia-sia yang menjadi penghambat dalam kehidupan hubungan dengan Tuhan, hamba berdoa tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Yang menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan